Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rezekinya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang dua informasi yang sangat penting dan begitu menggembirakan bagi Anda semuanya. Nah, kabar apakah itu? Mari simak video ini sampai habis, jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Nah, baik sahabat YouTube, saya akan memberikan dua informasi yang begitu penting dan sangat menggembirakan bagi Anda yang termasuk golongan-golongan ini. Nah, kabar yang pertama adalah kabar yang datang dari pemerintah daerah terkait penyaluran KKS, BPNT, PPKM yang kemarin di tahun 2021 belum sempat dicairkan. Nah, di sini sudah ada titik terang kapan jadwal-jadwal disalurkannya pendistribusian KKS BPKM atau KKS sembako bagi Anda yang mendapatkan bantuan tersebut. Nah, tentu saja sekarang para pihak desa itu sudah membuat undangan kepada Anda semua yang berhak mendapatkan bantuan sembako PPKM di tahun 2021 kemarin. Karena sudah ada titik terang dari pemerintah daerah khususnya Banyuwangi itu sudah turun surat perintah dari pemerintah daerah untuk menyalurkan bantuan pendistribusian KKS sembako PPKM dan sudah dibuatkan jadwal juga di masing-masing kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Nah, tidak dipungkiri juga di kabupaten-kabupaten Anda mungkin juga sebentar lagi akan mengadakan pendistribusian KKS sembako PPKM yang kemarin di tahun 2021 belum didistribusikan karena ada beberapa hal yang menghalangi atau ada beberapa faktor yang tidak bisa didistribusikan di tahun kemarin. Hingga akhirnya saat inilah baru bisa didistribusikan KKS sembako PPKM. Nah, patut Anda ketahui juga sahabat YouTube bahwasanya kabar gembiranya di KKS tersebut itu adalah dicairkan berupa uang tunai, tidak lagi berupa sembako. Kenapa demikian? Karena untuk meminimalisir waktu yang sudah sebentar lagi deadline harus dikembalikan kepada kas negara, maka Kementerian Sosial membuat rencana agar supaya bantuan tersebut bisa disalurkan secara uang tunai kepada KPM-KPM yang mendapatkan bantuan sembako PPKM ini. Nah, kalau dihitung per bulannya itu adalah Rp200.000. Kalau dikalikan 6 karena alokasi Juli hingga Desember, kalau dikalikan 6 jumlahnya menjadi 1,2 juta rupiah. Nah, tentu saja bisa Anda nikmati, bisa Anda gunakan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, memenuhi kebutuhan pokok. Tidak boleh dipergunakan untuk membeli rokok, untuk membeli baju, untuk membeli perhiasan. Karena itu sudah jauh dari himbauan Kementerian Sosial. Nah, untuk memperjelas surat yang turun dari pemerintah daerah, di sini saya akan membacakan surat tersebut. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Sekretariat Daerah nomor 460-144-429.109/2022. Sifat penting
perihal distribusi KKS sembako PPKM tambahan 2021. Banyuwangi 25 Januari 2022 kepada yang terhormat Saudara Camat se-Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi. Berdasarkan hasil uji petik Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait data KKS tidak terdistribusi bersama BPTN, Dinsos PPKB Kabupaten Banyuwangi dan Direktorat PFM disampaikan bahwa terdapat 23.754 KKS sembako PPKM tambahan 2021 belum terdistribusi dengan jumlah total 18.000 KKS sembako PPKM telah terisi dana bantuan. Sehubungan dengan hal tersebut, melalui kewenangan saudara agar menginformasikan dan memerintahkan desa atau kelurahan untuk melaksanakan hal sebagai berikut. Yang pertama, mengverifikasi calon penerima KKS mampu atau pindah atau meninggal atau TKI atau ganda atau tidak ditemukan atau keluar kota atau layak sebagaimana data pada link terlampir soft file sampai dengan tanggal 26 Januari 2022 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. 2. Menginformasikan kepada calon KPM yang telah terverifikasi layak untuk mengambil KKS sembako PPKM sesuai jadwal terlampir dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan atau terlampir. 3. Pemanfaatan bantuan diberikan dalam bentuk natura atau barang dan tunai disesuaikan dengan jumlah dana yang telah masuk. Demikian atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. Nah, ini sudah ada surat perintah dari pemerintah daerah khususnya Banyuwangi itu akan ada mengadakan pendistribusian KKS sembako PPKM yang kemarin pada tahun 2021 itu belum terdistribusi, serta ini untuk KPM yang baru mendapatkan bantuan KKS sembako PPKM itu akan segera didistribusikan dimulai minggu depan, artinya dimulai tanggal 27 besok. Jadi sudah ada beberapa kecamatan itu dibuatkan jadwal, ada beberapa yang sudah akan melakukan pendistribusian kartu KKS sembako PPKM. Nah, itu informasi yang pertama. Kemudian informasi yang kedua adalah bahwasanya Ibu Risma berkata akan memberikan bantuan sebesar 200 hingga 300 ribu rupiah setiap bulannya kepada para anak yatim. Artinya di sini yang pertama itu adalah anak yatim dari golongan orang tua yang meninggal karena COVID-19. Kemudian golongan yang kedua itu diberikan kepada anak yatim dari berbagai lembaga, artinya lembaga kesejahteraan sosial. Kemudian yang ketiga adalah anak yatim diberikan kepada anak yatim dari golongan fakir miskin. Tapi ini masih diajukan ke Kementerian Keuangan oleh Kementerian Sosial. Khususnya Bu Risma sudah mensurati kepada Kementerian Keuangan, sudah sampai 3 kali, belum ada jawabannya juga. Tapi semoga nanti setelah Kementerian Keuangan memberikan jawaban, semoga saja program ini bisa terrealisasi karena mengingat banyak sekali anak-anak yatim yang membutuhkan bantuan dari pemerintah. Nah, kalau ini memang akan direalisasikan, maka bantuan ini diberikan setiap bulannya 200.000 itu bagi anak yatim yang belum sekolah, 300.000 itu diberikan kepada anak yatim yang sudah sekolah.
tiap bulannya sepanjang 12 bulan atau di sepanjang tahun 2022 ini. Tinggal menunggu jawaban dari Kementerian Keuangan apakah memang surat dari Kementerian Sosial itu akan direalisasi atau di ACC atau tidak. Tapi semoga saja bantuan ini memang di ACC oleh Kementerian Keuangan sehingga anak-anak yatim di negara kita itu bisa mendapatkan bantuan untuk keperluan-keperluannya. Misalkan keperluan sekolah, keperluan gizi, dan lain-lain sebagainya. Jadi itu saja informasi yang saya sampaikan. Yang pertama terkait pendistribusian KKS sembako PPKM yang di situ akan terisi uang sebanyak 1,2 juta rupiah dikarenakan karena sudah mepet dengan deadline yang diberikan oleh pemerintah. Kalau tidak sampai melebihi tanggal ini akan dikembalikan ke kas negara, akhirnya pemerintah Kementerian Sosial berinisiatif untuk mencairkan berbentuk uang saja atau berbentuk tunai sehingga bisa dibelanjakan sendiri oleh para KPM BPNT sembako PPKM. Kemudian informasi yang kedua, Bu Risma berkata akan memberikan bantuan sebesar 200 hingga 300 rupiah per bulan kepada anak yatim di seluruh Indonesia ini yang masuk 3 kategori. Yang pertama, anak yatim karena ditinggal mati orang tuanya karena kena COVID-19. Yang kedua adalah anak yatim yang di bawah naungan lembaga kesejahteraan sosial. Yang ketiga adalah anak yatim dari golongan fakir miskin. Namun ini masih bersifat pengajuan kepada Kementerian Keuangan, masih bersurat ke Kementerian Keuangan hingga 3 kali. Masih menunggu jawaban. Kalau sudah ada jawaban dari Kementerian Keuangan, maka bantuan ini akan segera dicairkan kepada para anak-anak yatim yang ada di seluruh Indonesia ini. Nah, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang baru kenal channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.